Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik kan? Perkenalkan, saya Ibu Ulia. Hari ini Ibu ingin membagikan kisah tentang seorang pemuda yang jujur dan bertanggung jawab bernama Imam Syafi'i. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu jujur dan bertanggung jawab? Jadi, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Dan tanggung jawab adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak kisahnya. Di suatu siang yang terik, seorang pemuda bernama Syafi'i beristirahat di dekat sungai karena kelelahan. Di tengah istirahatnya yang nyaman, dia melihat sebuah apel merah yang terbawa oleh aliran sungai. Karena lapar, dia pun mengambil dan memakannya tanpa ragu. Saat makan, tiba-tiba dia teringat bahwa apel yang dia makan bukanlah apel miliknya. Dia pun merasa bersalah dan berpikir, siapa pemilik apel ini? Aku harus bilang padanya kalau aku sudah memakan apelnya. Imam Syafi'i muda pun memutuskan untuk mengikuti aliran sungai menuju tempat di mana apel itu berasal. Akhirnya, setelah mengikuti aliran sungai yang panjang dan berkelok-kelok, dia menemukan sebuah kebun apel yang terletak di tepi sungai. Kebunnya luas dan rindang. Pohonnya dipenuhi oleh buah apel yang siap untuk dipanen. Imam Syafi'i muda pergi menemui bapak tua pemilik kebun apel dan mengatakan apa yang sudah dia perbuat. Wahai bapak tua, sesungguhnya aku sudah memakan buah apelmu yang terbawa oleh aliran sungai. Apakah yang harus aku lakukan agar engkau ridho dengan hal itu? Tanya Imam Syafi'i muda. Bekerjalah di kebunku selama 3 tahun. Sebagai ganti atas bayaran kau memakan apelku, jawab bapak tua. Imam Syafi'i muda pun bersedia bekerja di kebun itu tanpa gaji sepeser pun selama 3 tahun. Setiap hari, dia bekerja dengan keras dan penuh tanggung jawab tanpa mengeluh sedikit pun. 3 tahun berlalu. Imam Syafi'i muda menemui sang pemilik kebun dan bertanya, sudah 3 tahun aku bekerja padamu. Apakah sekarang kau sudah ridho padaku? Tanya Imam Syafi'i muda. Belum wahai pemuda. Sesungguhnya aku baru akan meridhoimu sampai kau mengabulkan satu permintaanku, yaitu menikahi anak perempuanku yang bisu, buta, dan tuli, jawab pemilik kebun. Baiklah, aku akan menikahi anak perempuanmu, jawab Imam Syafi'i. Akhirnya, Imam Syafi'i dinikahkan dengan anak perempuan pemilik kebun itu. Namun, setelah menikah, Imam Syafi'i terkejut karena istrinya tidaklah bisu, buta, maupun tuli. Dia adalah gadis yang sangat cantik dan rupawan. Barulah ia diberitahu oleh bapak pemilik kebun bahwa yang dimaksud dengan buta, bisu, dan tuli adalah buta dari hal tidak baik, bisu dari ucapan tercela, dan tuli dari pendengarannya tidak baik pula. Bapak pemilik kebun itu begitu kagum dengan sikap Imam Syafi'i muda yang begitu jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga merasa Imam Syafi'i pantas memeristri anaknya yang cantik dan soleha. Mereka pun hidup menjadi sepasang suami dan istri yang bahagia. Dan kini Imam Syafi'i telah diakui oleh semua umat muslim sebagai imam besar yang hebat. Bagaimana teman-teman setelah mendengar kisah dari Imam Syafi'i? Beliau hebat kan? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Betul, kejujuran dan bertanggung jawab
membawa kepada kebahagiaan. Untuk pelajaran hari ini cukup dahulu ya. Semoga teman-teman bisa menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab hingga menjadi anak yang hebat. Untuk kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Teman-teman memaafkan kan? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.